Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul KKN di Desa Penari versi Widya. Cerita ini hanya meneruskan apa yang diceritakan Widya kepada media sosial. Berikut cerita selengkapnya di acara Jimat, sajian malam Jumat Radio Istana FM Bojonegoro. Di tahun 2009 akhir, semua anak angkatan 2005-2006 sudah hampir merampungkan persyaratan untuk mengikuti KKN yang dilakukan di beberapa desa sebagai syarat lanjutan untuk tugas skripsi. Dari semua wajah antusias itu di kampus, terlihat satu orang yang tampak menyendiri. Widya, begitu anak-anak lain memanggilnya. Ia tampak begitu gugup, menyepi, menyendiri, sampai panggilan telepon itu membuyarkan lamunannya. Aku wis oleh nggon KKN. Wajah muram itu berubah menjadi senyuman penuh harap. Nang ndi? Nang kono lo nang kota, akeh proker, tak jamin nggone cocok gawe KKN. Saat itu juga Widya segera mengajukan prop KKN. Semua persyaratan sudah terpenuhi, kecuali kelengkapan anggota dalam setiap kelompok minimal harus melibatkan 2 fakultas berbeda dengan anggota minimal 6 orang. Perempuan yang tempo hari memberi kabar tempat KKN yang ia observasi bersama abangnya. Benar saja, tidak beberapa lama muncul Bima dengan Nur. Ia menyampaikan kelengkapan anggota 6 orang yang melibatkan 2 fakultas sudah disetujui. Sopo sing gabung, Nur? Temenku, 2 angkatan di atas kita, satunya lagi temannya. Surat keputusan KKN sudah disetujui semuanya. Terdiri dari 2 fakultas dengan proker kelompok dan individu untuk pengabdian di masyarakat yang akan diadakan kurang lebih sekitar 6 minggu. Hanya tinggal menunggu pembekalan sebelum keberangkatan. Jauh hari sebelum malam pembekalan, Widya berpamitan kepada orang tuanya tentang progres KKN yang wajib ia tempuh. Ketika orang tua Widya bertanya kemana proyek KKN mereka, terlihat wajah tidak suka dari raut ibunya. Apa ora ana panggonan liya? Lah apa kok kudu manggon kono?
Wajah ibunya menegang. Nggo kuno nggone alas tok, ora umum dinggone gawe menungso. Namun setelah Widya menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dilakukan observasi, wajah ibunya melunak. Perasaane ibu gak enak. Apa gak isok diundur setahun maneh toh? Widya enggan melakukannya, maka meski berat kedua orang tuanya pun menyetujuinya. Di hari pembekalan sebelum keberangkatan, Wiyu, Bima, dan Nur matanya melihat ke sekeliling. Khawatir dua orang yang seharusnya ikut pembekalan belum juga terlihat batang hidungnya. Sampai menjelang siang, dua orang muncul menyapa dan memperkenalkan dirinya di depan mereka, yaitu Wahyu dan Anton. Setelah basa-basi bertanya seputar rencana KKN dari A sampai Z selesai, mereka akhirnya berangkat. Numpak apa dek kene? Elep mas. Sampai tisone numpak elep dek. Mboten mas, berhenti di alas mawon, enter sing jemput kok. Yuk, desone rak iso diliwati mobil toh? Disinilah cerita ini dimulai. Sesuai apa yang Nur katakan, mobil berhenti di jalur masuk hutan D, menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Tanpa terasa hari sudah mulai petang, ditambah area dekat dengan hutan, membuat pandangan mata terbatas. Belum sampai di sana, gerimis mulai turun. Lengkap sudah. Setelah menunggu hampir setengah jam, terlihat dari jauh cahaya mendekat Nur dan Ayu. Langsung mengatakan bahwa mereka yang akan mengantar. Rupanya yang mengantar adalah 6 lelaki parubaya dengan motor butut. Cuk, sepedaan ta? Kata Wahyu spontan. Saat itu ada yang aneh, entah disengaja atau tidak. Ucapan yang dianggap biasa di kota S ditanggapi lain oleh lelaki-lelaki itu. Wajahnya tampak tidak suka dan sinis tajam melihat Wahyu. Hanya saja yang memperhatikan semua sedetail itu hanya Widya seorang. Apapun itu semoga bukan hal yang buruk. Di tengah gerimis jalanan berlumpur, pohon di samping kanan kiri, mereka tempuh dengan suara motor yang seperti sudah mau ngadat saja. Ditambah medan tanah naik turun, membuat Widya berpikir kembali. Sudah hampir 1 jam lebih tapi motor masih berjalan lebih jauh ke dalam hutan. Khawatir bahwa yang dimaksud Ayu
setengah jam lewat 15 menit adalah setengah hari. Widya mulai berharap semua ini cepat selesai. Di tengah perjalanan, tidak satupun dari pengendara motor itu yang mengajaknya bicara. Aneh, apa semua warga di sana pendiam semua? Malam semakin gelap dan hutan semakin sunyi sepi. Namun, kata orang di mana sunyi dan sepi ditemui, di sana rahasia dijaga rapat-rapat. Kini, rasa menyesal sempat terpikir di pikiran Widya. Apakah ia siap menghabiskan 6 minggu ke depan di sebuah desa jauh di dalam hutan? Ketika suara motor memecah suara rintik gerimis, dari jauh sayup-sayup terdengar sebuah suara familiar dengan tabuhan kendang dan gong, diikuti oleh suara kenong, membaur menjadi alunan suara gamelan. Ada orang yang sedang mengadakan hajatan di dekat sini. Dan ketika sayup-sayup suara itu perlahan menghilang, terlihat gapura kayu menyambut mereka. Sampailah mereka di desa Wi, tempat mereka akan mengabdikan diri selama 6 minggu ke depan. Monggo. Lelaki itu sebelum meninggalkan Widya dengan motornya. Mrene rek. Di sampingnya berdiri seorang pria. Wajahnya tenang, dengan kumis tebal mengenakan kemeja batik khas ketimuran. Ia berdiri seolah sudah menunggu sedari tadi. Kenalno niki Pak Prabu, kepala desanya, koncone masku. Pak Prabu, niki rencang kula yang dari Kota Es mau melaksanakan kegiatan KKN di kampung panjenengan. Pak Prabu memperkenalkan diri, bercerita tentang sejarah desanya. Di tengah dia bercerita, dia pun Widya bertanya kepada kepala desanya, kenapa desanya harus sepelosok ini? Dengan tawa sumringah Pak Prabu menjawab, pelosok ya ono apa to mbak? Jarak ke dalan gede cuma setengah jam kok. Tatapan bingung Widya disambut tatapan bertanya oleh semua temannya, seolah pertanyaannya kok membingungkan. Mbak Eki paling pegel. Wes nah yo tak anter neng di sedoyo neng bakal tinggal. Di tengah kebingungan itu Ayu menegur Widya. Maksudmu apa to, Wit? Takon kok kaya ngono, garai sungkan ae. Di situ Widya menyadari ada yang salah. Tempat menginap untuk laki-laki adalah rumah gubuk yang dulunya seringkali dipakai untuk posyandu, tapi sudah dirubah sedemikian rupa. Meski beralaskan tanah, tapi di dalamnya sudah ada bayang atau ranjang tidur beralaskan tikar. Sedangkan untuk perempuan menginap di salah satu rumah warga. Di dalam kamar Widya pun bertanya maksud ucapannya kepada Pak Prabu, karena sepanjang perjalanan bila dirasakan oleh Widya sendiri itu lebih dari 1 jam. Ayu membantah bahwa lama perjalanan tidak sampai selama itu. Anehnya, Nur memilih tidak ikut berdebat. Nur lebih memilih untuk diam.